Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Ramdhani, NIM 111910101083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor fotoelektrik. Ya, di atas ini adalah beberapa contoh dari sensor fotoelektrik sendiri. Dan pengertian dari sensor fotoelektrik adalah perangkat komponen yang kerjanya dipengaruhi dengan kuat tidaknya cahaya yang diterima. Sensor fotoelektrik ini dapat dijadikan saklar elektronik dalam arti memiliki fungsi kerja dalam keadaan on atau off, yaitu ketika ada tidaknya penghalang yang melewatinya sehingga kuat tidaknya cahaya yang diteruskan penerima, maka dengan sensor ini dapatlah mendeteksi penghalang tersebut. Kita ambil contoh pada pintu masuk dari mal-mal atau pertokoan besar. Biasanya kita sebelum melewati pintu tersebut, kita akan mengenai sensor sehingga pintu tersebut akan membuka sendiri. Nah, selanjutnya karakteristik dari fotoelektrik. Itu fotoelektrik memiliki 5 formasi sistem jarak. Yang pertama, true beam sensor, yang kedua retroreflective sensor, ketiga diffuse reflective sensor, limit reflective sensor, dan mark sensor. Dan yang pertama akan saya jelaskan adalah true beam sensor. Di sini emitter dan receiver itu berbeda, dibedakan tidak menjadi satu tempat, dan emitter mengirimkan cahaya kepada receiver. Di sini sistem kerja dari emitter sendiri mengirimkan cahaya kepada receiver, dan receiver mengembalikan kepada emitter. Namun, ketika terdapat objek yang berada di antara emitter dan receiver, itu akan mengurangi cahaya atau intensitas cahaya yang dikirimkan emitter ke dalam receiver. Nah, pengurangan intensitas cahaya yang dihalangi oleh objek tersebut yang dapat menangkap bahwa di antara emitter dan receiver terdapat sebuah objek. Dan selanjutnya adalah retroreflective sensor. Di sini perbedaan dari true beam-nya adalah emitter dan receiver, namun menggunakan reflektor sebagai pengumpan balik sinyal cahaya kepada receiver. Di sini emitter tetap mengirimkan cahayanya, namun ketika terdapat benda atau objek yang berada di antara emitter, receiver, dan reflektor, itu intensitas cahayanya juga berkurang sehingga yang diumpan balikan pun berkurang dari cahaya yang dikirimkan dari emitter, sehingga tertangkaplah bahwa terdapat sebuah benda yang berada di antara emitter, receiver, dan reflektor itu sendiri. Jadi fungsi reflektornya sendiri hanya pengumpan balik dari ke receiver. Selanjutnya adalah diffuse reflective sensor. Di sini emitter dan receiver juga jadi satu, namun tidak menggunakan reflektor lagi. Jadi perbedaannya dengan retroreflective, cahaya yang diumpan balikan reflektor itu akan menurun. Namun ketika menggunakan diffuse reflective, cahaya dari emitter dan diumpan balikan oleh benda itu sendiri akan meningkatkan intensitas cahaya yang dikembalikan ke receivernya itu sendiri. Jadi ketika intensitas cahaya meningkat, itu yang digunakan untuk mendeteksi objeknya itu sendiri. Jadi pemasangannya mudah, efisien, dan tidak ribet, tidak menggunakan receiver pemasangan terpisah atau menggunakan reflektor. Dan selanjutnya adalah limit reflective sensor. Di sini emitter dan receiver tetap jadi satu. Namun sensor ini dirancang sehingga sumbu emitter yang dipancarkan dan sumbu penerima berpotongan pada permukaan objek yang terdeteksi pada suhu theta. Jadi ini adalah sumbu emitternya. Namun yang dikirimkan ini memotong di objeknya itu sendiri, sehingga ketika cahayanya diteruskan itu membentuk sudut. Namun diumpan balikkan ke receiver tetap, sudut yang terbentuk berada di belakang dari objek itu sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah mark sensor.
Perbedaannya dari itu tadi adalah sudut yang dibentuk. Perbedaannya, kalau limited sudut yang terbentuk di belakang diteruskan dari zoom view objek. Kalau yang di mark sensor ini emiternya atau garisnya ini emiter tegak lurus terhadap benda, tidak berada di tengah-tengah seperti yang limit reflective sensor, dan tegak lurus kemudian dipantulkan kembali membentuk sudut theta itu sendiri, sehingga terjadi sinar biasan ini ke receivernya. Dan yang terakhir adalah jenis switching sensor fotoelektrik. Ini ada light on setting dan dark on setting. Di sini perbedaan light on dan dark on, yang utama adalah light on tidak dapat menerima benda atau memantulkan benda yang memiliki background. Jadi ketika benda tersebut memiliki latar belakang, kerja dari light on ini, sensor ini sendiri akan kacau. Karena apa? Yang dipantulkan kembali akan mengganggu dari sistem kerja sensor itu sendiri. Kalau dari dark on, pantulan dari ini akan diarahkan ke lain atau keluar, sehingga meskipun objek itu memiliki warna atau dapat memantulkan cahayanya sendiri atau memiliki background, itu tetap diterima dan tidak akan mengganggu kerja dari sistem sensor itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.